kalau saya, adik saya, ibu saya rajin sholat. Tapi ayah saya nggak pernah sholat. Setiap diajak sholat, kita salah nggak sih Pak? Kalau kita selalu marah-marah untuk sholat, apakah hukumnya dosa? Karena termasuk durhaka kepada ayah, membentak karena menyuruh untuk orang tua agar sholat. Baik, cukup. Pak. Baik, Masya Allah, makasih. Insya Allah. Jika Anda rajin sholat sebagai seorang anak, bersyukur, Alhamdulillah. Kemudian menemukan orang tua yang belum sholat, atau bahkan na'udzubillah suami belum sholat. Maka kewajiban kita adalah untuk mengajak mereka untuk sholat. Dengan bermacam-macam cara, jangan mengatakan tidak wajib. Ada sebagian salah paham, mendidik anak kecil ya wajib. Kalau sudah dewasa mah bebas, kita nggak wajib. Oh enggak. Amar ma'ruf nahi mungkar tetap berlaku. Biarpun sudah balik. Termasuk kepada orang tua. Maka kita wajib membawanya kepada sholat. Justru kalau kita membiarkan, tadi yang ditanyakan, yang durhaka yang membiarkan orang tuanya tidak sholat. Membiarkan bapak ibunya tidak sholat, durhaka dia, tidak mengusahakan. Maka siapapun dari anak, bukti yang paling istimewa untuk orang tuanya adalah menyelamatkan nanti di akhirat. Tapi yang harus difahami adalah cara mengajak orang tua, ajaklah dengan cara yang cantik, indah, menarik. Jangan main bentak tadi marah-marah, nggak perlu Anda marah. Karena marah tidak menjadikan hati terbuka, justru menjadikan hati itu tertutup. Maka Anda berperilaku baik kepada beliau. Pengabdian yang baik, sopan santun. Bahkan sering kita libatkan beliau di dalam mendoakan. Misalnya minta doa. Datang kepada ayah, doakan kami ayah agar kami jadi wanita soleha. Kalau Anda laki-laki agar kami jadi anak yang soleh ya. Saya sudah mulai punya anak ayah, janjikan anak-anak soleh-soleh rajin sholat. Dia mikir, saya masa doain cucu saya suruh sholat, saya saja nggak sholat, kan mikir juga dan sadar juga nanti pada akhirnya. Cuman kadang kita ini semangat menginginkan kebaikan kepada seorang tidak dibarengi dengan siasat, tidak dibarengi dengan akhlak, sehingga malah menjadikan orang tambah lari. Sementara baginda Nabi mengajarkan basyiru wala tunaffiru. Kalau ngajak orang dalam kebaikan, jadikan mereka senang, jangan jadikan mereka lari. Ayahanda bicara dengan ayah itu beda bicara dengan anak. Bicara dengan suami dan istri beda. Kalimatnya sama. Ayo sholat ke ayah dengan ayo sholat ke anak itu beda. Kalau tidak kita beri ramu yang beda, bumbu yang beda, menyakitkan. Yuk sholat. Orang tuanya kasar banget. Enggak. Kalau anak, ayo sholat sayang. Boleh. Bisa. Jadi kalimatnya sama tapi beda diarahkan mana. Maka hak kebenaran yang akan kita kirim kepada siapapun termasuk orang tua harus dibungkus dengan akhlak. Kalau tidak pakai akhlak, tidak mengikuti cara baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Anda berbuat baik dulu kepada ayahanda, ibunda yang baik, santun, dan di saat mengajak kepada kebaikan tanpa harus ada marah, tanpa menyebutkan kebaikan Anda, tanpa harus menampakkan kebaikan Anda, nanti tambah enak dengan Anda. Yang penting Anda mengabdi, lembut, perilaku dengan beliau, lalu Anda sisipkan di sela-sela bergaulnya Anda dengan orang tua, Anda sisipkan permohonan-permohonan untuk melakukan sholat dan seterusnya. Maka insya Allah setelah itu akan ada kesadaran halus. Atau Anda mengirim surat cinta yang indah, ibunda dan ayahandaku, ayahanda tercinta, ayahanda sanjung sebesar-besarnya. Memang orang tua adalah harus saya hormati. Saya sebagai Anda sebagai ayah saya, sebagai ini. Kemudian di ujung-ujungnya adalah mohon maaf ayah, ini tanda cintaku kepada ayah. Selama ini saya sering mendengar bahasanya, saya yakin ayah punya iman, ayah orang Islam, ayah ngerti kewajiban sholat. Akan tapi saya sedih kalau ayah belum bisa melakukan sholat. Mohon maaf ayah, jika ayah marah tolong ayah, jangan dibaca dulu, tahan dulu abah. Langsung I love you yang banyak, aku cinta ayah, cinta ayah. Yang lembut, jangan nyuruh sholat. Sholat ayah, sudah tua, mau mati gak sholat. Ini kan tidak punya adab sama. Nggak boleh ngomong kasar, harus ngomong yang lembut, yang indah kepada orang tua. Insya Allah Anda termasuk wanita solehah yang bertanya tadi, merindukan orang tuanya untuk melakukan kebaikan, dan itulah bukti yang luar biasa dari seorang anak pada orang tua.